Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba awliyaihi wastafahum li khidmatihi. Segala puji bagi Allah yang telah menerangi hati para kekasihnya dan menjadikan mereka untuk berkhidmat kepada Allah. Wassalatu wassalamu ala safwat bariyatihi. Salawat dan salam tercurahkan selalu untuk yang terpilih daripada hamba-hambanya, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin, junjungan kita Sayyidina wa Maulana Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, dan ke atas keluarganya dan para sahabatnya, wa man sara ala darbihi, dan orang-orang yang mengikuti langkahnya, wahtada bihudahu, dan yang mengambil petunjuk daripada petunjuknya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tidak ada ilmu pada kami ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada ilmu yang ada pada kami melainkan Engkau ajarkan. Sungguh Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Madad ya Sayyidina ya Rasulullah, ya Habib Allah. Madad ya ashab Rasulillah, madad ya awliya Allah, madad ya masyayikhana, madad ya Maulana Syekh Muhammad Nazim Haqqani, Maulana Syekh Mul'ad Rabbani, madad. Habib, orang-orang tua kita, guru-guru kita yang hadir pada hari ini, di pagi yang penuh dengan keberkahan ini di Majelis Al-Asyikin Jambi, bapak-bapak, ibu-ibu, yarhamuni wa yarhamkumullah. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua, mengampunkan dosa-dosa kita, menutupi aib-aib kita, memberkahi kehidupan kita, menolong dan memudahkan kita dalam rangka selalu ingat dengannya, dan dalam rangka kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semua diridainya, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Al-Fakir melaksanakan tugas, sedang berada di Kuala Tungkal, namun jiwa hati tetap bersama. Mudah-mudahan kita senantiasa digiring oleh Allah untuk menujunya. Bersama-sama kita menapaki jalannya para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala, kendati dengan segala kealpaan, kelemahan, kelalaian yang kita miliki. Semoga Allah menolong kita, memudahkan kita, memberikan apa saja yang dapat membuat kita semakin dekat kepadanya dengan izin dan kasih sayangnya dan dengan kelembutannya, amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani li Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Kita dengarkan nasihat-nasihat beliau dalam rangka kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menginginkan apa yang diberikan Allah kepada para kekasihnya. Semoga Allah juga memberikannya kepada kita dengan ridha dan kasih sayangnya, amin ya rabbal alamin. Al-Majlis al-Khamis wal-Khamsun, majlis yang ke-55. وقال رضي الله تعالى عنه بكرة الجمعة الإمام البازل الأشهب سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره رضي الله تعالى عنه pada pagi Jumat bil madrasah, di madrasahnya, di zawiyahnya, 17 syahr Ramadan, tanggal 17 Ramadan, sanata 45 wa 500 ba'da kalamin, yaitu
pada tahun 545 Hijriyah, setelah beliau memulai muqaddimahnya. Man arada an yahsula lahu ridha biqada'illahi azza wa jalla, barang siapa yang menginginkan untuk mendapatkan ridha, menjadi orang yang meridai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, falyudim dzikral mauti, hendaklah dia selalu mengingat kematian. Fa inna dzikrahu yuhawwinul masaiba wal afat, karena mengingat kematian itu menjadikan musibah-musibah menjadi ringan, demikian juga penyakit-penyakit, cobaan-cobaan, karena memang kita menyadari pada gilirannya kematian akan menyebut kita pada suatu hari. Dan sebenarnya kita sedang menuju stasiun yang disebut dengan stasiun kematian. Dan setelah kematian itulah kita akan menghadapkan kehidupan yang sebenarnya. Kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, tamannawul maut yuhab lakal hayah. Bercita-citalah akan kematian, setelahnya engkau akan mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya. ولا تتهمه على نفسك وعلى مالك وعلى ولدك. Jangan protes Allah, jangan kau tidak percaya kepadanya ataupun menggantungkan kepada selainnya terhadap apa yang terjadi pada dirimu dan juga ke atas hartamu dan anak-anakmu. Bal qul rabbi a'lamu bi minni, bahkan katakanlah Tuhanku lebih mengetahui tentang diriku daripada diriku sendiri. Artinya apa yang terjadi pada diri kita, harta kita, anak-anak kita, jika tidak seperti yang kita harapkan, jangan salahkan siapa-siapa, tetapi koreksi diri kita. Renungkan bahwa tentu itu ada kaitan dengan kealpaan kita, dengan kelemahan kita, dengan kelalaian kita. Apalagi sampai kecewa dengan Allah. Semoga Allah melindungi kita untuk bersifat seperti itu. Semoga Allah senantiasa memberikan kita keyakinan dan ridha dengan apapun yang telah ditakdirkan Allah kepada kita, dan menjadikan kita pada setiap peristiwa untuk mempelajari demi memperbaiki diri kita. Karena setiap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, maka jangan salahkan siapa-siapa, tetapi sesungguhnya kita sendiri harus yang kita salahkan. Lalu kita berusaha untuk memperbaikinya. فإذا دمت على ذلك جاءتك لذة الرضا. Jika engkau senantiasa menjaga, engkau berupaya untuk ridha dengan seluruh ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara senantiasa mengingat kematian. Yang dengan kematian nanti engkau akan menyadari bahwa segala sesuatu kita mesti mempersiapkannya. Dan dalam setiap kesalahan kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Jika kita selalu berada dalam keadaan seperti ini, pada gilirannya ja'atka ladzatur ridha, akan datang kepadamu rasa manisnya ridha. Ridha ini sebenarnya maknanya adalah bukan hanya menerima, tapi maknanya menerima dengan tulus dan senang hati, dengan bahagia. Ja'atka ladzatur ridha wal muwafaqatu atau wal muwafaqati, dan akan datang kepadamu selain ridha kenikmatan keridhaan, juga kenikmatan engkau mentaati dan
menerima apapun yang telah ditakdirkan Allah kepadamu. Fatadhhabal afatu bi usuliha wa furu'iha. Maka kesengsaraan baik pangkal maupun ujungnya akan hilang. Wa yaji'uka badalahan ni'amu wat tayyibatu. Dan sebagai gantinya akan datang kepadamu segala nikmat dan kebaikan-kebaikan. Lima wafaqta wa taladzazta birridha fi halil bala. Selama engkau menerima dan merasakan nikmat dengan ridha setiap cobaan yang datang kepadamu. Ja'atkan ni'am min kulli janib wa makan. Niscaya akan datang kenikmatan kepadamu bagi di setiap sisi dan dari setiap tempat. Mendoakan saya sedikit agak kurang sehat. Waihaka ya ghafilan anhu. Duhai kalian, wahai yang lalai kepadanya. La tashtagil anhu bi talabi ghairih. Jangan sibukkan dengan yang lain, mencari selainnya sehingga kau lupa kepadanya. Kam tatlubu minhu sa'atar rizki. Betapa banyaknya engkau memohon kepadanya rezeki yang luas. Wala'allahu fitnatul laka. Barangkali padahal itu adalah fitnah bagimu. Wa anta la ta'lamu ma tadri khiyaratu fi ayyi syai'. Sementara engkau tidak mengetahui pilihan Allah yang terbaik untukmu pada setiap segala sesuatu. Faskut, maka karena itu diamlah. Terimalah. Wa wafiq, terimalah dengan ridha. Wallub minhu ridha. Mohonlah kepadanya keridhaan bi'af'alihi, dengan segala perbuatannya. Jadi pada hakikatnya kita ini sedang berada dalam apapun yang diinginkan Allah, apapun yang digerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mohon kepadanya kita ridha dengan apapun yang dilakukannya untuk kita. Wa syukra fi sairil ahwal, bahkan kita mohon kesyukuran pada setiap keadaan kita. Asyukru yaziduka minan ni'am, karena kesyukuran itu menambahkan kenikmatan bagimu. Wa yuqarribuka ila rabbika azza wa jalla, bahkan menambahkan dekat dirimu kepadanya, kepada Tuhanmu azza wa jalla yang maha perkasa lagi maha hebat, maha mulia. Wa sabru yuthbitu aqdama qalbika, sedangkan kesabaran mengokohkan kaki-kaki hatimu, memantapkan hatimu. Wa yansuruhu, dan menolongnya. Wa yu'ayyiduhu, menguatkannya. Wa yughfiruhu, memberikan kemenangan kepadanya. Wa akibatuhu mahmudatun dunya wa akhiratah, sedangkan akibatnya akan terpuji, akan baik, baik dari dunia maupun di akhirat. Al-i'tirad 'ala Allah 'azza wa jalla haram. Protes, tidak ikhlas, tidak ridha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala haram, hukumnya haram. Rasa kecewa, rasa tidak terima apa yang telah ditakdirkan Allah, kekecewaan, hukumnya haram. Yuzlimu bihil qalba wal wajha, yang bahkan nanti hanya dapat membuat hati dan wajah menjadi gelap. Berupayalah, dan mari kita sama-sama dalam rangka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita berupaya ridha dalam setiap apapun yang Allah takdirkan untuk kita. Kita tetap berikhtiar, kita tetap berusaha, dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan, dan kita sabar untuk menanti apa yang kita harapkan. Karena kesabaran dalam menanti apa yang kita harapkan sesuatu yang baik, padahal sesungguhnya itu pun adalah ibadah. Intizarul faraj afdalul ibadati intizarul faraj, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seabdal-abdalnya ibadah adalah kita menanti saat
al-faraj, kelepasan, kemenangan, dikabulkannya doa, pertolongan Allah. Termasuklah yang kita nanti bagaimana umat Islam, bagaimana Islam ini menjadi jaya, menjadi makmur, dan hukum-hukum Allah diterapkan, dan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang makmur, Allah mengampuni. Semua yang kita lakukan dalam menunggu itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusahalah sabar, berusahalah syukur saya dan kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan, kelapangan, kebahagiaan kepada kita fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mohon doakan kami selalu dalam keadaan lindungan Allah, keselamatan, keberkahan, dan semoga kita senantiasa berada dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bihurmatil habib wa bisirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.